Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Setelah liburan panjang sekolah ya, kurang lebih 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Nah, sekarang adik-adik akan bertemu dengan Mas Guru ya. Jadi di sini Mas Guru ingin menginformasikan bahwa eh, ini di sini nanti Mas Guru akan membahas berbagai soal atau latihan soal, baik itu untuk UTBK, untuk mata pelajaran matematika ataupun kimia. Nah, jadi untuk adik-adik yang pengen lolos atau pengen bisa matematika atau UTBK atau kimia ya, jadi bisa dipantengin terus channelnya Mas Guru atau MG Course ya. Nah, jadi di sini kali ini ya, Mas Guru ingin membahas terkait dengan soal UTBK pada materi peluang. Nah, kenapa Mas Guru ingin membahas soal ini? Karena soal ini pada UTBK tahun 2026 itu keluar dan cukup membuat siswa atau siswi itu merasa kesulitan. Ya, jadi untuk adik-adik yang sudah kelas 12 ya, yang pengen lolos UTBK di tahun 2027 ya, pantengin terus channelnya Mas Guru ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Di sini ada soal bunyinya seperti ini. Rapat pembentukan pengurus klub sains terdiri di sekolah dihadiri oleh 12 siswa laki-laki ya dan 8 siswa perempuan. Nah, kita kasih tanda dulu ya. 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Kemudian pada pertemuan ini diagendakan pemilihan pengurus inti yang terdiri atas ketua ya, wakil ketua, dan sekretaris. 3 orang terpilih dari seluruh anggota yang hadir secara acak. Nah, banyak cara terpilihnya susunan pengurus dengan syarat ketua harus seorang laki-laki. Nah, caranya gimana ini untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, Mas Guru kasih waktu dulu deh. Silahkan. Oke, kira-kira sudah ketemu atau belum? Nah, kalau belum, yuk lihat pembahasannya. Nah, ketika ketemu case seperti ini ya, ingat lagi. Kita tulis dulu aja, karena di situ ada 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Ya, maka totalnya berapa siswa? Jumlahin aja, yaitu 20 siswa. Gitu kan? Nah, kemudian dia ingin dipilih berapa orang? Oh, ternyata mau dipilih 3 orang nih. Nah, kalau mau dipilih 3 orang ya, kita gunakan aturan apa? Aturan filling slot ya, aturan filling slot atau yang kotak-kotak biasanya ya. Kenapa menggunakan aturan filling slot? Karena di sini ada syaratnya nih. Nah, ya. Nah, karena di sini ingin dipilih 3 orang ya, kan mau dipilih 3 orang nih. Berarti kita bikin kotaknya berapa? Kita bikin kotaknya cukup 3 aja ya. Cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak tuh. Ya, 3 aja. Nah, katakanlah ini ketua, ini wakil, dan ini sekretaris. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Nah, jadi untuk pengisian filling slot itu kita lihat syaratnya dulu ya. Kita isikan syaratnya dulu. Karena di sini syaratnya itu adalah ketua itu harus laki-laki gitu ya. Syaratnya itu adalah ketua harus laki-laki. Nah, maka kita lihat laki-lakinya ada berapa? Oh, ternyata ada 12 nih. Nah, berarti ada berapa pilihan nanti untuk memilih ketua laki-laki? Ya berarti ada 12 dong. Otomatis ada 12. Nah, kemudian 12 orang ya, dari 12 orang laki-laki itu udah dipilih satu nih. Udah diambil satu nih. Jadi ketua. Diambil satu. Maka sisanya berapa? Sisanya kok 19 orang, maaf. Sisanya 11 orang. Ya. Nah, perempuannya tetap masih nih, masih
utuh nih perempuannya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi slot yang kedua, ya. Slot yang kedua itu siapa? Ternyata wakil. Nah, wakil ada syaratnya tidak? Ternyata tidak ada syaratnya kan? Maka kita totalin nih. Sisa laki-laki, tadi kan sisanya 11. Nah, perempuannya berapa? Perempuannya 8. Mas, jumlahin aja 11 tambah 8 berapa? Ternyata 19. Ya. Nah, kemudian masih ada satu kotak kosong. Nah, kita isi ya, sekretaris. Sekretaris punya syarat tidak? Toh ternyata tidak punya syarat ya, karena syaratnya cuma ketuanya aja. Nah, karena dari 19 orang, totalnya kan tadi 19 orang nih. Kemudian diambil satu nih. Satu orang kan sebagai siapa? Sebagai wakil. Berarti sisanya berapa? Kurangin aja 19 dengan 1 yaitu 18. Sehingga untuk memilih sekretaris itu ada 18 cara. Nah, sampai sini tuh belum selesai ya. Jadi untuk banyak untuk menentukan atau menentukan penyelesaiannya ya, caranya. Nah, nanti kita kalikan aja. 12 kali 19 kali 18 ya. Nah, untuk perkaliannya juga jangan menggunakan perkalian kayak gini nih. Aduh, ya ini lama ya, ini lama ini. Ya, jangan. Nah, kita cukup lihat aja di sini. Kita kalikan aja 2 kali 9 itu adalah 18. Nah, 18 ambil angka belakangnya 8 kali 8. Berapa kalau dikalikan? Yaitu 64. Nah, cari belakangnya yang angka 4 yaitu jawaban A. Seperti itu ya. Jadi ingat kembali materi akan filling slot. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 1 kan pemanasan nih. Yuk, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini agak sedikit hot sih ya. Nah, soalnya seperti ini. Rapat pembentukan pengurus klub sains sekolah dihadiri oleh 12 siswa ya. Oh, masih tetap nih. 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Nah, pada pertemuan ini diagendakan pemilihan pengurus inti terdiri atas ketua, wakil, dan sekretaris. 3 orang terpilih dari seluruh anggota yang hadir secara acak ya, secara acak nih. Jika sekolah ingin memilih tim lomba cerdas cermat sekaligus ya, yang beranggotakan 3 orang, ya, peluang terpilihnya ketiganya siswa perempuan. Nah, oke, Mas Guru kasih waktu dulu deh untuk coba mengerjakan ya. Oke, gimana? Apakah sudah ketemu nilainya ya? Kalau yang belum ketemu, yuk simak pembahasannya ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah peluang ya. Ingat, peluang. Peluang itu apa ya? Peluang masih ingat rumusnya PA sama dengan NA per NS ya. Jadi diingat-ingat nih, ini adalah rumus peluang ya. Diingat-ingat. Nah, NA itu apa, Mas? Nah, NA itu adalah peluang atau kejadian yang kita inginkan ya. Kita inginkan. Nah, sedangkan NS itu adalah totalnya ya, total kejadian. Nah, sekarang langkah pertama itu kita cari NS-nya dulu. Nah, ya, yuk kita cari NS-nya dulu yuk. Nah, tadi kan ada 12 siswa laki-laki gitu ya dan 8 siswa perempuan. Tulis lagi aja ada 12L, 8P. Totalnya ada berapa? Ternyata ada 20. Ya kan? Nah, NS itu bisa kita cari nih. Karena tadi di sini itu adalah ada kata acak, ya, masih ingat acak? Kalau acak itu kita pakainya permutasi atau kombinasi. Nah, kita pakainya kombinasi, ya, kita pakainya kombinasi. Nah, kombinasi berapa dari berapa, Mas? Nah, kita lihat kombinasi, ya. Kita mau ngambil berapa sih? Ternyata kita mau ngambil 3 orang, ya kan? Berarti kombinasi 3 dari berapa, Mas? Dari totalnya. Totalnya berapa? Totalnya 20. Nah, ini berapa ini? Nah, caranya kita tulis saja 20
faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 3 berapa? 17 faktorial dikalikan 3 faktorial. Nah, ini kalau kita hitung itu adalah 20 kali 19 kali 18 dibagi 3 kali 2 kali 1. Gini kan? Nah, ini tuh bisa kita coret nih, coret. Dengan 18 dapatnya adalah 6 kan? 20 19 kali 6. Kita simpan dulu aja NS-nya. Nah, sekarang kita hitung NA-nya. Ya, kita hitung NA-nya atau kejadian yang kita inginkan. Nah, karena yang diinginkan itu adalah ketiganya itu perempuan, ya kan? Maka kita bisa tulis nih, kombinasi 3 dari berapa? Perempuannya ada berapa? Oh, ternyata perempuannya cuma ada 8, Mas. Berarti 3 dari 8. Nah, sehingga kita bisa tulis nih, 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 3 berapa? Ternyata 5 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Atau bisa kita tulis 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Bisa kita coret dengan 6, sisanya yaitu 8 kali 7. Nah, sekarang kita udah ketemu nih nilainya ya. Ini kan nilainya 20, 19, dan 6. Ini 8 sama 7. Masukin aja ke rumus PA-nya ya. Ke rumus PA-nya nih. Nah, berarti PA sama dengan NA-nya berapa? Oh, NA-nya yaitu 8 kali 7 nih, Mas. Dibagi dengan NS-nya berapa? Oh, NS-nya itu adalah 20 kali 19 kali 6. Nah, sederhanakan aja. 8 sama 20 kan masing-masing bisa dibagi 4. Berarti kan kita punya 8 bagi 4 itu adalah 2. Ini adalah 10. Kemudian 2 ini bisa dibagi dengan 6 yaitu 3. Kan gitu. Ini habis 1 ya. Berarti 1 kali 7. Berarti kan jawabannya 7 per. Nah, sekarang kita lihat di jawaban. Oh, ternyata yang pembilangnya 7 itu cuma 1, yaitu siapa? Yaitu si jawaban. Maka jawabannya sudah pasti yang A. Gitu. Mudah kan? Ya, jadi diingat-ingat lagi ya, materi permutasi, kombinasi, dan peluang ya. Oke, gimana soal nomor 2? Sudah panas kan? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini agak sedikit tricky ya. Yuk kita lihat soalnya. Rapat pembentukan OSIS ya, masih sama nih ya. Dihadiri oleh 12 siswa ya dan 8 siswi atau siswa perempuan ya. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri atas ketua ya, wakil, dan sekretaris. Nah, 3 orang akan dipilih secara acak. Oke. Nah, sekarang apabila dipilih 4 orang sekaligus untuk menjadi panitia. Nah, menjadi panitia majalah dinding ya, peluang terpilihnya 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Nah, ingat-ingat ya, peluang tadi rumusnya apa ya. Oke. Mas Guru kasih waktu deh untuk coba mengerjakan. Oke, gimana? Sudah ketemu jawabannya atau belum? Nah, kalau belum, lihat pembahasannya yuk. Nah, karena di sini kita punya total siswanya itu kan 20 ya, 20 siswa ya. 20 siswa nih. Nah, di sini kita langsung fokus aja kemana, Mas? Ke sini ya. Nah, ke sini nih. Fokusnya dipilih 4 orang ya kan. Berarti kan nanti kita perlu nyari siapa? Nyari NS-nya dulu. NS. Karena di sini itu dipilih secara acak, maka kita pakainya kombinasi. Nah, kombinasi berapa dari berapa, Mas? Nah, karena di sini mau dipilih 4 orang, maka kombinasi 4 dari total siswanya. Siswanya berapa? 20 orang. Nah, sehingga bisa kita tulis nih 20 faktorial dibagi dengan 20 kurangi 4, 16 faktorial dikalikan 4 faktorial. Atau bisa kita tulis 20 19 dikali 18 kali 17 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan aja ya.
4 sama 20, sisanya 5. Ya, sisanya 5 nih. Kemudian 3 kali 2 sama 18, sisanya 3. Kan seperti itu. Sehingga ini bisa kita tulis 5 ya, 5 kali 19 kali 3 kali 17. Simpan dulu aja ya. Sekarang kita menentukan NA-nya ya, NA-nya. NA atau kejadian yang kita inginkan. Nah, karena di sini ini yang diminta itu adalah 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, maka kita cari ini ya. Yang pertama, untuk 2 siswa laki-laki, yaitu kombinasi berapa nih? Kombinasi, karena di sini itu adalah 2, maka kombinasi 2. Total siswa laki-lakinya berapa? Oh, ternyata 12. Nah, 12 nih. Nah, kemudian karena di sini tanda hubungnya itu adalah dan, maka kita kalikan. Kalikan apa, Mas? Kalikan kombinasi dari berapa tadi? Perempuannya berapa nih? Ternyata 2 juga kan tadi. 2 dari perempuannya ada berapa? Ada 8. Nah, dari sini ini bisa kita hitung nih. Kombinasi 12, 12 dari 2 itu kan 12 kali 11 dibagi dengan 2 kali 1. Dikalikan dengan kombinasi 8, kombinasi 2 dari 8 itu kan 8 kali 7 dibagi dengan 2 kali 1. Dari sini itu bisa kita sederhanakan. 2 sama 12 itu adalah 6, 2 sama 8 itu adalah 4 gitu ya. Atau kita punya 6 kali 11 kali 4 kali 7. Nah, udah ketemu NA sama NS sama NA ya. Oke, sekarang kita masukin nih ke rumus peluang, yaitu NA per NS, di mana NA-nya itu segini, ya kan? 6 kali 11 kali 4 kali 7 dibagi dengan NS-nya berapa? Segini nih, yaitu 5 kali 19 kali 3 kali 17. Nah, kira-kira berapa nih ya? Yuk, ada yang bisa disederhanakan nggak kira-kira? Nah, caranya kita kalikan aja yang atas nih. 7 kali 4 berapa? 11. Nah, 11 kali 1 kali 1, 1 ya. 1 nih, 1 kali 6, 6. Cari yang belakangnya 6, yaitu yang D. Gitu caranya ya. Cukup mudah ya. Jadi perlu diingat lagi terkait dengan permutasi, kombinasi, dan peluang, serta untuk perhitungannya ya. Untuk mengasah kemampuan adik-adik semua ya, silahkan adik-adik kerjakan untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, jangan lupa kalau sudah mengerjakan, silahkan jawabannya dituliskan di kolom komentar ya. Silahkan. Ini adalah latihan untuk adik-adik yang Mas Guru siapkan supaya adik-adik lebih paham mengenai materi peluang ya, karena materi ini sering sekali keluar di UTBK, SNBT untuk seleksi perguruan tinggi negeri ya, baik itu di PK ataupun di PM gitu ya. Silahkan dicoba secara mandiri, kemudian silahkan untuk hasilnya dituliskan di kolom komentar. Mas Guru tunggu ya.